Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Wahidar Kabarga dengan NPM 2478-296. Dan di video kali ini saya bakal ngejelasin pemaparan pada penugasan Lab 15. Ya, ini jadi hasil akhir dari project Smart City yang udah dibangun selama 16 minggu gitu ya. 16 ya sekitar 16 pertemuan gitu ya. Dan ya, kita bakal mengikuti runtunan pemaparan yang bakal kita jelasin gitu ya. Dan di sini kita bakal langsung masuk ke penjelasan arsitektur, yaitu menunjukkan diagram arsitektur Smart City itu yang dibangun. Nah, jadi di sini ya, jadi ini gambar yang saya generate dari GPT gitu ya, untuk menjelaskan sedikit lah ya dari apa yang udah saya kerjakan gitu. Nah, di sini untuk arsitektur sistemnya ya, jadi saya itu punya front end dan back end gitu ya. Dia itu sudah secara terpisah dari uh, maksudnya udah nggak monolitik lagi ya. Jadi kalau misalnya di lab-lab yang sebelumnya gitu ya, di lab berapa ya, saya lupa ya. Ya, sekitar 10-an itu ya, itu kita masih menggunakan Django monolitik gitu ya, yang mana itu agak kurang fleksibel ketika kita melakukan sebuah perubahan nantinya di front end ya. Jadi ketika kita kerja tim ya, as a team gitu ya, jadi agak kurang fleksibel lah ya istilahnya. Jadi ketika kita lagi ngoding back end, terus kok tiba-tiba ada yang lagi front end gitu kan, itu kan agak yang susah ya kalau di dalam satu pilar lah istilahnya gitu ya. Nah, ini kita bisa ya, jadi front end ini digunakan untuk si user ya, dan back end ini digunakan untuk si admin, istilahnya gitulah ya kalau di sini. Dan untuk database sendiri ya, jadi saya menggunakan PostgreSQL ya, yang ada di server juga PostgreSQL. Dan tentunya di sini bentar. Dan di sini apa namanya, untuk backend sendiri itu ada beberapa fungsi juga ya, yang seperti autentifikasi pengguna menggunakan JWT, habis itu registrasi, pembuatan laporan, edit laporan, validasi hak akses, terus pagination hingga komunikasi dengan database yang ada di sini yaitu PostgreSQL. Nah, untuk database-nya sendiri itu semua data pengguna maupun data laporan itu nantinya disimpan di dalam PostgreSQL, dan frontend tidak pernah mengakses database secara langsung, tetapi selalu melalui API yang disediakan gitu. Jadi dia nggak bakal bisa connect langsung ke database, tetapi dia itu pakai API gitu ya, pakai API, dan API yang di sini digunakan yaitu REST API. Nah, jadi backend-nya itu udah nyediain REST API, yang mana di sini ada contohnya ya. Di sini untuk buat daftar laporan itu kita pakai CRUD ya kemarin ya, seperti create, read, habis itu write, dan delete ya. Update dan delete gitu ya, sorry. Nah, untuk untuk post ya, untuk get di sini itu untuk membuat sebuah daftar laporan gitu ya, yaitu untuk ngambil lah. Get itu kan untuk ngambil ya, jadi kita mau lihat daftar laporan yang ada di database gitu ya. Oke, nah kita pakai API untuk ditampilin di front end gitu. Nah, begitupun untuk post, ketika kita ingin membuat sebuah laporan gitu ya, kan nggak langsung di front end gitu kan. Nah, biar disimpan ke dalam SQL itu kita tetap butuh yang namanya API. Makanya di sini dikasih nih buat laporan itu pakai API report, dan untuk post ini juga pakai API gitu ya. Untuk user dan password ya nanti kan dikasih sebuah token gitu ya, token untuk kita login gitu. Begitupun untuk refresh, dan semua endpoint merespon dengan status 200 atau 201 gitu ya, sebagai apa ya, validasi lah istilahnya, validasi bahwa apa yang telah dilakukan itu berhasil gitu. Dan nantinya itu bakal disimpan di PostgreSQL ketika sudah terverifikasi. Jadi dan di sini ya, dan di sini kita bakal jadi gini loh. Jadi begitu untuk arsitektur sistem yang saya bangun gitu ya. Dan untuk demo fungsional aplikasi ya, jadi di sini aduh, sorry. Jadi di sini ya kita bakal masuk ke portal Citizen dulu ya. Jadi portal Citizen itu saya menggunakan apa namanya, GitHub Pages ya, GitHub Pages.
Nah, di sini kita masuk dulu ke dalam, aduh, bentar. Saya ini dulu ya. Astaga. Kita setting, kita low, low insecure content, low, kita refresh. Nah, kenapa saya harus setting itu? Karena ketika kita nggak setting itu, maka dia nggak bakal mau terhubung ke backendnya gitu ya. Nggak tahu saya juga itu masih belum saya ulik. Nah, kita masuk sebagai warga ya atau apa namanya ya, orang umum lah ya istilahnya ya. Nah, di sini ya, jadi kan kalau misalnya dijelasin di gambar yang tadi, yang mana gambar tadi. Nah, kan saya jelaskan bahwa SPA ya atau front end ini kita nggak bakal bisa langsung ke database, makanya butuh API. Nah, ini jadi ketika kita pencet laporan saya, ya ini kan laporan-laporan yang udah kita buat nih, yang udah kita buat gitu ya. Nah, jadi ini semua disimpan ke database, database yaitu PostgreSQL yang ada di server gitu ya. Ketika kita feed kota juga ya, jadi di sini itu semuanya laporan ada di apa namanya PostgreSQL gitu. Nah, jadinya ketika kita bukan ini gitu ya untuk mengambil ini semua itu kita ngambil dari database yang menggunakan API gitu. Dan di sini kita ketika membuat coba ya tes banjir tes tes simpan draft. Nah, maka di sini akan menunjukkan bahwa oh di sini kita udah membuat sebuah draft gitu ya. Dan ketika kita edit dan kita ajukan maka dia bakal akan dilaporkan ke backend gitu ya. Dan di sini sudah juga terupdate gitu ya. Dan untuk di sisi backend gitu ya. Nah, nanti kan kita ke sini tadi itu kita lakukan tes. Nah, tes yang mana lagi ya? Ini kayaknya deh. Ya, tesnya ini gitu. Nah, dan itu masuk gitu ya ke dalam ini gitu ya. Nah, tadi tes itu dan di sini ketika kita verifikasi gitu ya, kita verifikasi contoh ya. Nah, di sini dia sebenarnya udah bisa gitu ya, coba kita ke sini. Nah, di sini tanpa kita reload ya sebenarnya ya. Jadi dia udah otomatis bakal langsung terverifikasi gitu ya. Dan di sini udah terverifikasi, coba kita lakukan ini lagi ya, verified, proses, proses. Kalau misalnya di proses in progress kan artinya coba sini. Nah, dia udah di progress, lalu coba kita akan selesaikan gitu ya. Nah, di sini sudah diselesaikan gitu. Ini untuk si warga gitu ya. Gimana kalau misalnya admin di sini gitu ya? Coba kita admin. Nah, di sini ya kita kan sudah login sebagai admin gitu ya. Admin tetap bisa untuk kita melakukan apa namanya? Untuk mengambil daftar laporan gitu ya. Cuman di sini undefined semua ya. Eee, coba setahu saya untuk admin itu dia nggak bakal bisa membuat laporan gitu. Nah, kan di sini apa? Jadi si admin dia nggak bakal bisa membuat sebuah laporan. Ini kayak misalnya jadinya ya sebenarnya buat ini aja sih kayak jadi admin itu yang semena-mena bisa buat laporan, hapus laporan segala macam gitu enggak gitu ya. Dan oh ya untuk di sini ya kita coba tes nih ya. Coba kita mau hapus laporan ya. Di sini si admin juga seharusnya ya nggak bisa ya. Cuman oh bisa nih ya bisa. Sorry. Nah, oke, saya keluar. Oke, habis itu
Ini udah dengan ajukan laporan. Oh iya, jadi aduh, malah keluar lagi. 6 Nah, eh jadi ya, jadi tadi kan di sini diajukan laporan tersebut, reported dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed publik ya. Jadi ketika dia di laporan saya, di sini dia tetap masih kebaca ya sebagai user gitu ya di sini ya. Warga 62, warga 62, warga 62 gitu ya. Dan ketika di feed ya, dia bakal hilang ininya. Jadi sebagai warga anonim ya. Ini untuk menyamarkan aja lah ya. Masa yang lapor dia ketahuan nanti kan pikirannya apa ya gitu ya. Nah, jadi di sini semua udah anonim gitu ya. Ada kode dan dokumentasi API. Sini buka kode program, tunjukkan blok kode yang menantang gitu ya. Kode yang menantang. Oke, jadi kita buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Buka Swagger Scalar, pilih salah satu dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Oke. Hmm, ya kita lakukan testing dulu lah ya, testing di bagian server. Nah, nanti kita bakal Hah? Jadi sebelum kita testing ya, testing dari si ini, kita harus masuk dulu ke virtual environment nih, baru kita bisa lakukan testing. Dan di sini, aduh ini banyak yang akses nih, adalah ya. Jadi untuk blok yang paling menantang gitu ya, menurut saya untuk back end itu nggak terlalu gimana-gimana ya. Justru, aduh, malah disconnect lagi. CD project underscore app server, habis itu VNV, oh, sorry CPT LS, CD server VNV slash bin slash activate. Ya Allah, activate. Aduh, bentar, saya lupa lagi. Uh, oh iya, harus source PNV slash bin slash activate. Nah, baru mau ya. Clear. Oke, oke. Nah, kita baru lakukan tes yang ini. Enter. Nah, ini dia lagi melakukan testing ya. Di sini dia menemukan ada yang harus dites yaitu 39 tes dan di sini biarin aja ya. Di sini memang agak cukup lama. Kita bakal lanjut aja ke langkah selanjutnya ya atau nah, untuk kode program ya. Jadi untuk ini ya ini nanti dulu ya kita buka Swagger dan kita bakal testing gitu ya. Jadi kita ke Swagger itu ada di backend 103 ini ya Python. Jadi kita masuk ke user admin, bentar ini try it out
Habis itu di sini admin, sini admin 123 execute, dan di sini kita dapat tokennya yang akses token, kita copy, lalu kita ke authorize, value, authorize, dan kita close. Nah, di sini kita uh, udah login ya, udah login. Coba kita post report aja kali ya. Try it out. Oh, kan admin nggak bisa repost. Sorry, get aja get. Oh banyak ada. Get API report. Try it out. Cuma di sini banyak banget yang pas aja. Post, cuman jangan jadi admin. Kita logout dulu. Ya, kita logout dulu di sini. Harga 3456. Harga ya, mau ya, dia mau ya. Oke, kita akses. Rise, post, terus kita lakukan post, bisa post, try it out, kategorinya misal di sini kitanya sampah, kategori sampah, descriptionnya sampah, locationnya dalam. Coba kita execute. Nah, dia di sini draft ya, artinya dia. Nah, di sini code-nya 201 yang artinya dia masuk, dan coba kita post nih. Coba statusnya kita post. Saya lupa deh kemarin tuh. Kalau nggak salah kayak gini ya. Oh, ya berarti ini hanya untuk draft dulu ya. Oke. Oke lah ya. Nah, seperti itu Swagger udah oke ya. Nah, di sini dia suruh ngejelasin mengenai kode program ya. Yang paling menantang ini maksudnya nih. Yang paling bingung ya atau gimana? Buka kode program, tunjukkan kode blok yang menantang. Kode blok yang menantang ya. Untuk saya sendiri gitu ya, untuk bagian backend gitu ya. Justru menurut saya nggak terlalu bingung ya, nggak terlalu gimana-gimana untuk backend gitu ya. Saya itu justru agak bingung yang di bagian front end, karena di front end itu di sini gitu ya, di uh, Citizen Portal ya, Citizen Portal. Nah, ini cons base URL dan segala macam ini ya. Tadinya ya ini kan kita kan nembak ke backend kita gitu kan. Nah, ini berhasil gitu ya, berhasil untuk login. Tetapi ketika saya melakukan tes ke GitHub Pages gitu ya, dia itu bentrok gitu ya. Kenapa bentrok? Karena GitHub Pages itu dia sifatnya HTTPS gitu ya, dan backend itu HTTP. Nah, saya udah berdiskusi dengan AI dari 3 hari yang lalu gitu ya, dan masih nggak nemu cara selain backendnya kita jadiin HTTPS gitu. Jadi mereka sinkron, dan akhirnya saya akali dengan menggunakan lokal di sini. Ketika menggunakan lokal itu hampir semuanya sudah sukses gitu ya, udah bisa di testing gitu, dan uh, ya seperti itulah kira-kira ya. Jadi saya tuh dari kemarin-kemarin itu banyak sekali struggling di bagian front end ini, terutama di
saat udah deploy ya. Namun ketika di lokal kemarin itu 100% masih aman sih karena semuanya sinkron seperti HTTP yang base URL ini untuk backend dan frontend ini karena sama-sama lokal gitu ya. Jadi lebih gampang gitu. Namun ketika udah di update ke post deploy gitu ya, itu walah udah nggak tahu kemana-mana gitu ya. Saya agak struggling di bagian front end gitu. Tapi kalau untuk back end sejauh ini saya aman gitu ya untuk melakukan konfigurasi, melakukan coding dan segala macamnya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke running automate testing ya. Oke, jadi sini kita disuruh testing server dan uh, backend dan front end gitu ya. Dan di sini gitu ya, kita kan udah melakukan testing nih yang tadi ya sambil nunggu. Nah, di sini kita udah jadi intinya ya dari testing ini dia itu menemukan sekitar 39 testing yang udah dibuat dan dia di sini kemarin itu saya ada gagal sebenarnya untuk di bagian backend. Masalahnya adalah karena di sini kita itu nggak bisa melakukan root atau di root lah istilahnya gitu ya. Jadi kita nggak punya banyak kuasa di sini. Kita kita cuma dikasih tempat doang gitu ya. Sehingga kita nggak bisa ngebuat database untuk si testing gitu. Nah, dan itu bikin error yang agak bingungin lah pas itu ya, pas masih saya agak saya belum pelajarin lebih lanjut gitu. Namun saya nemuin cara ketika saya berdiskusi dengan AI gitu ya dan di situ menemukan cara yaitu dengan membuat database sementara gitu yang menggunakan SQLite gitu. Jadi dia dia nggak bakal apa namanya nggak bakal apa ya istilahnya nggak bakal ngacauin gitu ya ngacauin Postgre yang ada di server saya sendiri gitu ya, maksudnya di bagian saya sendiri gitu ya. Namun dia buat data base SQLite ini cuma untuk testing dan nantinya akan langsung dihapus gitu ya. Dan di sini destroying test database for alias default ya. Jadi dia bakal langsung dihapus lah istilahnya atau dihancurkan gitu ya untuk si database testingnya. Jadi nggak ngeganggu untuk PostgreSQL nantinya. Jadi dia cuma untuk bagian tes aja dan di sini untuk backend di server itu aman gitu ya dan sekali lagi ya saya itu banyak struggling itu di bagian front end gitu. Jadi di sini saya bakal ngebahas jauh lah ya bagian front end yang seperti saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Ada beberapa permasalahan yang saya alami di dalam bagian front end gitu ya. Ya kita kita bisa jalanin dulu lah ya. Di sini ya kita pakai GitHub Pages dulu kali ya di sini kita copy aja lah ya kita copy terus kita enter yang localhost kita komen dulu nih. Aduh, yang kita ubah ke GitHub Pages ke GitHub Pages kita logout ya di sini kita masukin lah ya. Aduh. Nah, ketika kita jalanin gitu ya, ini saya kan ngejalannya di lokal gitu ya. Headed test min headed. Nah, dia itu mau dia connect ke dashboard ya. Namun untuk mengaksesnya gitu ya, dia di sini saya itu selalu mental di bagian sini nih, otorisasi dan sesi. Jadi tokennya itu valid terus dan saya diskusi dengan teman-teman saya gitu ya di sini. Ya, dia dia untuk connect database dia bisa gitu ya, dan sini juga bisa gitu ya.
Nah, di sini tuh saya diskusi dengan teman-teman saya gitu ya. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Dan permasalahannya itu beragam gitu ya. Nah, untuk bagian sini itu saya diskusi dengan teman saya, dia karena dia dapat dapat temuan gitu ya. Kalau misalnya di sini tuh karena ini si tokennya itu bukan token asli gitu ya. Sedangkan ketika HTTPS gitu ya, dia kan nggak bakal mau gitu ya dapat si token eh, tembakan gini gitu ya. Jadi dia nggak mau gitu kan, makanya ditolak, 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 ditolak gitu ya. Dan di sini untuk dia bisa citizen, nah ini live search-nya sih bermasalah gitu ya. Dan di sini fit kota segala macam juga ya karena ada tuh apa ya, interaksi interface ya gitu lah ya. Nah, seperti itu gitu. Namun ketika kita ubah ya ke lokal, komennya kita ganti ya, yang atas kita punya save ya, kita jalanin gitu. Nah, ini yang nembak ke lokal gitu ya. Ini fitur live search-nya belum di ini benerin lagi. Nah, di sini kalau misalnya saya pakai lokal, dia mau tuh untuk si tokennya gitu ya, dia 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 diterima sehingga yang lainnya itu eh, ter tervalidasi gitu istilahnya gitu ya. Namun di sini saya ada permasalahan mengenai live search, jadi belum belum fungsi ya dia live search-nya. Jadi ya mungkin karena jamnya mepet tuh ya, ya udah nggak sempet lah ya untuk membuat. Jadi saya skip untuk yang ini. Mungkin untuk nextnya bisa saya perbaiki lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini karena saya udah bingung gitu ya, dan mungkin karena emang bentrok antara HTTP dan HTTPS, jadi saya ngakalinya dengan testing secara lokal. Nah, nah di sini dijelasin juga ya bahwa masalah utamanya yaitu mix content antara front end GitHub Pages yang HTTPS dan server kampus itu ya HTTP. Nah, dia dia ngasih tahu ya di sini solusi yang dibuat itu menggunakan HTTP lokal gitu. Jadi tetap bisa diakses. Nah, karena backend tidak bisa diubah menjadi HTTP sebenarnya bisa ya, cuman kan di sini kan kita kan sama-sama HTTP gitu ya. Nah, terus jadinya browser itu tidak memblokir request. Kemudian di sini dijalankan lagi ya menggunakan lokal dan hasilnya berjalan gitu ya. Seperti itu. Eh apa lagi yang harus dibahas? Bukan salah satu kendala yang paling sulit. Ya, sebenarnya satu kendala yang paling sulit itu ya, menurut saya testing di bagian live ini ya sih, karena itu kita kita butuh eh, kita butuh HTTPS gitu ya, sedangkan itu HTTP dan itu benar-benar nguras energi dan otak banget lah untuk troubleshootingnya gitu ya. Saya udah coba diskusi sama AI itu ya, terus diskusi dengan teman-teman saya gitu ya, dan mereka pun mengalami hal yang sama, dan kita mengambil kesimpulan bahwa emang HTTP dan HTTPS ini mungkin agak bingungin juga gitu ya, dan permasalahan tentang token yang testing ya tadi. Jadi dia nggak mau si HTTPS ini nerima token yang cuma untuk testing gitu lah istilahnya. Gitu, dan yang dihadapi selama satu semester apa ya?
yang dihadapi selama 1 semester yang pasti adaptasi sih, adaptasi yang ya sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana gitu ya, cuman harus lebih banyak ngejar materi karena kan nggak semua ada apa namanya tugas ini itu dipelajari ya, kayak front end nih contohnya. Front end saya kan nggak ada basic sama sekali juga kan, maksudnya ya basic ada sedikit gitu ya, dan itu harus banyak belajar lagi gitu ya, dan benar-benar harus pahami mengenai alur kerja ya, dari back end, front end, hingga database itu ya, dan itu semua jadi sebuah pencapaian yang baiklah gitu di semester ini gitu kan. Nah untuk gitu ya. Ya mungkin yang paling parah ya justru bagian akhir ini sih, yang bagian testing ini gitu. Ada lagi? Ya, mungkin segitu aja kali ya untuk video saya. Ya terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.